Berhenti memihak Israel atau Palestina. Ini perang, bukan pertandingan sepak bola. Shalom, puji Tuhan. Firman Tuhan saya akan baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1a. Berkata, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saya ulang, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi ada seorang pelayan Tuhan bernama Stefanus. Stefanus ini dia berkhotbah tentang kebenaran, dia berkhotbah tentang Yesus. Dia sampaikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu mati disalib untuk menebus dosa manusia. Dan ini Paulus tidak suka mendengar khotbah itu. Dia anti dengan nama Yesus. Dia benci dengan nama Yesus. Dia anti terhadap orang Kristen. Dia anti dengan pendeta-pendeta. Dia anti dengan rasul-rasul. Entah apa salahnya Yesus, apa salah orang Kristen, apa salahnya salib, pokoknya benci, benci, dan benci. Stefanus, ketika dia sudah selesai berkhotbah, orang mengambil batu dan melempari Stefanus. Dilempar, darah bercucuran di tubuhnya. Saulus dia tidak ambil batu, dia hanya menonton. Dia menonton sambil tersenyum, sambil tertawa. Dia tersenyum melihat Stefanus berlumuran darah. Dia tersenyum melihat Stefanus tersiksa. Dia senang melihat Stefanus mati dilempar batu. Dia nggak ngapa-ngapain, hanya menonton. Tetapi dia setuju. Banyak orang tersenyum melihat perang Israel-Palestina. Mereka setuju roket-roket Palestina menghantam Israel. Sebaliknya mereka tertawa melihat rudal Israel menghantam Palestina. Ingat, ini bukan pertandingan sepak bola. Ini perang yang meminta korban nyawa. Sama seperti Paulus sebelum dia bertobat. Tapi beda, ketika dia bertobat, semuanya berubah. Di dalam Kisah Para Rasul 9, ini adalah pertobatan dari Saulus. Tadi orang yang setuju Stefanus dibunuh, sekarang dia menjadi Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 9 dikisahkan ini Paulus atau Saulus, namanya sebelum bertobat adalah Saulus. Dia dalam perjalanan ke Damsyik, ke Damaskus. Tujuannya adalah pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen. Dia ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen di sana. Dan ini pembunuhan legal karena dia membawa surat kuasa dari imam besar. Ayat 1 pasal 9 dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia mengancam dan membunuh. Memang orang yang psikopat. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi pembunuhan yang legal ini kedengarannya aneh, tapi ada di Alkitab. Menganiaya atas izin
imam besar, membunuh atas izin imam besar, dan itu ada surat kuasa yang dibawa oleh Saulus. Tetapi dalam perjalanan menuju ke Damsyik, di tengah jalan dia melihat satu cahaya yang sangat terang. Di cahaya ini terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dan tiba-tiba matanya menjadi buta. Jadi buta karena dia melihat cahaya yang sangat terang. Dia menjadi buta. "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dia menganiaya orang Kristen. Kata Yesus, "Aku yang engkau aniaya." Melempari orang yang beribadah, "Aku yang engkau lempar." Menyiksa orang percaya, "Aku yang kau aniaya." Jadi berhati-hati menganiaya orang Kristen, orang percaya. Yesuslah yang Anda hadapi. Anda akan berurusan dengan Yesus nanti. Anda bisa lolos dari hukum. Anda bisa cuci tangan. Anda hanya menonton saja, tetapi Anda tidak akan lolos terhadap Yesus. Dalam hal perang Israel-Palestina, siapapun yang Anda di pihak manapun, itu menurut pandangan Alkitab itu adalah tindakan yang salah. Karena Anda setuju perang, itu artinya Anda setuju ada pertumpahan darah. Perang itu mengakibatkan begitu banyak kerugian, harta dan nyawa. Para istri kehilangan suami, anak-anak kehilangan orang tua, terjadi cacat seumur hidup, dan kehilangan masa depan. Kalau Anda setuju untuk hal itu, Anda tertawa melihat orang berdarah-darah. Anda tertawa melihat ada orang mati kena ledakan. Anda tertawa ada orang cacat. Anda tertawa melihat orang kehilangan masa depan. Anda tertawa melihat para istri kehilangan suaminya. Anda tertawa melihat anak-anak berlari-lari ketakutan. Anda tertawa untuk melihat penganiayaan. Anda seorang psikopat. Perang selalu meminta korban nyawa. Perang itu bukan pertandingan sepak bola, di mana Anda merasa puas kalau tim Anda bisa mengalahkan tim lawan. Perang adalah perang. Meminta korban nyawa, berdarah-darah, cacat, kerugian, kerusakan, kehancuran. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemana Anda memihak? Misi apa yang Anda bawa? Misi permusuhan, pertengkaran, penganiayaan, penghancuran, atau misi damai? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi kalau
Anda membawa kehancuran. Anda bukan anak Allah. Entah anak siapa. Saya berdoa supaya Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 terjadi kepada Israel dan Palestina. Apa isinya? Yesaya 11 ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang akan berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tuhan memberkati.